wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Andika Putra Pratama Lubis, Fazrul Rahmatullah, Gilang Ramadan, Rio Irawan, dan Sandi Resta Virgiawan. Pada UAS mata kuliah struktur data dan algoritma ini, kami membuat proyek dengan judul Cyber Security Monitoring and Attack Detection System. Nah, program ini dibuat menggunakan bahasa C++ dengan menerapkan beberapa struktur data dan algoritma ke dalam studi kasus keamanan cyber. Nah, pada slide ini merupakan tampilan menu utama dari program yang kami buat. Program ini merupakan pengembangan dari proyek sebelumnya. Beberapa materi yang digunakan antara lain ada array, queue, stack, linked list, dan binary search tree. Nah, kemudian pada pengembangan UAS ini kami menambahkan linear search, bubble sort, grep, BVS, DVS, serta analisis kompleksitas menggunakan big notation. Setiap fitur tersebut dapat dipilih melalui menu yang tersedia pada program. Nah, pada menu pertama dan kedua, kami akan menerapkan array dan linear search. Array sendiri digunakan untuk menyimpan beberapa alamat IP yang masuk ke dalam blacklist, kemudian linear search digunakan untuk mencari apakah IP yang dimasukkan pengguna terdapat dalam blacklist tersebut. Sebagai contoh, ketika IP 172.16.51 diperiksa program melalui IP tersebut dalam blacklist sehingga statusnya menjadi danger dan sistem memberikan rekomendasi untuk memblokir koneksi dari IP tersebut. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Fazlur. Silakan. Oke, baik. Pada kali ini yaitu ada menu 3 dan 4, yaitu QQ Vivo dan juga Stack atau Livo. Nah, pada menu 3 ini dan 4 ini terdapat penerapan QQ dan Stack ya. Nah, QQ menggunakan konsep Vivo atau first in first out. Artinya, permintaan login yang masuk lebih dahulu akan diproses terlebih dahulu. Nah, sedangkan Stack menggunakan konsep LIFO atau last in first out. Pada program ini, Stack digunakan untuk menyimpan security alert atau peringatan keamanan sehingga peringatan terbaru dapat langsung ditampilkan. Contohnya adalah ketika sistem mendeteksi adanya pola serangan brute force seperti itu. Next, menu 5, linked list active user session. Pada menu kelima, kami menggunakan linked list untuk menyimpan sesi pengguna yang sudah aktif atau user yang sudah aktif. Nah, setiap user dapat disimpan dalam sebuah node. Lalu, setiap node akan terhubung dengan node berikutnya. Nah, pada contoh program, terdapat dua user yang sedang memiliki sesi aktif, yaitu Fazlur underscore informatika dan juga dosen underscore SDA. Nah, keuntungan adalah linked list adalah data dapat ditambahkan atau dihapus secara dinamis tanpa harus menentukan jumlah data dibuat sejak awal. Selanjutnya ada yaitu di menu 6 yaitu BST atau BST Weak Password Dictionary. Nah, di BST Weak Password Dictionary ini terdapat fitur untuk memeriksa weak password menggunakan binary search tree atau BST. Nah, beberapa contoh password yang dianggap lemah seperti KWRTY, password 123, dan juga seperti admin 123 disimpan di dalam tree. Nah, ketika user memasukkan password admin 123 contohnya, maka program akan melakukan pencarian pada binary search tree. Nah, karena password tersebut ditemukan di dalam daftar weak password, maka sistem akan memberikan status rejected atau ditolak. Karena fitur ini digunakan sebagai simulasi sederhana untuk membantu mencegah penggunaan password yang mudah ditebak. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Gilang atau Mas Gilang. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan. Pada menu ketujuh, kami mulai menerapkan materi Grab. Grab digunakan untuk menggambarkan hubungan antar perangkat dalam jaringan keamanan. Dalam program terdapat 6 vertex, yaitu internet, firewall, web server, VPN server, database server, dan admin PC. Kemudian terdapat 5 edge yang menghubungkan perangkat-perangkat tersebut. Representasinya yang kami gunakan adalah adjacency list sehingga setiap node memiliki daftar node lain yang terhubung dengannya. Selanjutnya, setelah graph dibuat, pada menu ke-8 kami menerapkan
Breadth First Search atau BFS melakukan penelusuran jaringan secara bertingkat atau level by level dengan bantuan queue. Proses dimulai dari internet, kemudian firewall, web server, VPN server, database server, dan terakhir admin PC. Dalam studi kasus ini, BFS digunakan sebagai simulasi untuk melakukan network security scan ke seluruh perangkat yang terhubung. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Mas Rio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada slide ke-9, pada ke-9 kali ini terdapat DFS. Beberapa DFS melakukan pemeriksaan secara bertingkat. DFS secara menelusuri satu jalur sampai ke bagian terdalam terlebih dahulu. Sebagai contoh, program menelusuri internet, kemudian firewall, web server, hingga database server. Setelah mencapai bagian terdalam, algoritma melakukan backtracking untuk memeriksa jalur lainnya. Pada program kami, DFS digunakan sebagai simulasi untuk melakukan attack fetch tracing atau penelusuran jalur serangan. Selanjutnya untuk slide ke-10, ini adalah terdapat proses sorting menggunakan bubble sort. Pada data diurutkan dalam jumlah percobaan login dari beberapa sumber. Sebelum disorting, data masih belum berurutan. Setelah bubble sort dijalankan, data diurutkan dari jumlah percobaan terkecil hingga terbesar. Pada akhirnya bot eksternal memiliki jumlah percobaan login tertinggi, yaitu 12 kali. Dalam proses ini, sumber melakukan 5 kali percobaan login atau lebih, ditandai sebagai suspicious sehingga dapat menjadi perhatian dalam proses keamanan. Lalu pada menu ke-11, kami melakukan analisis kompleksitas algoritma menggunakan Big O notation. Linear search memiliki kompleksitas O(n) karena data diperiksa satu persatu. Lalu pencarian pada binary search tree memiliki rata-rata O(log(n), lalu apabila tree dalam keadaan seimbang. Selanjutnya, bubble sort memiliki kompleksitas O(n²), sedangkan BFS dan DFS memiliki kompleksitas O(V) ditambah dengan E, karena prosesnya melibatkan vertex dan edge yang terdapat pada graf. Big O notation digunakan untuk mengetahui bagaimana performa algoritma ketika jumlah data semakin besar. Selanjutnya, manajemen memori dinamis dan kesimpulan. Selain implementasi algoritma, program kami juga melakukan pengelolaan memori secara dinamis. Pada linked list dan binary search tree terdapat penggunaan code new untuk membuat node secara dinamis. Lalu sebelum program berakhir, fungsi delete sessions digunakan untuk menghapus linked list dan delete tree untuk menghapus seluruh node binary search tree secara rekursif. Hal ini dilakukan agar memori yang sudah digunakan dapat dibebaskan kembali dan mengurangi kemungkinan terjadinya memory leak atau kebocoran memori. Pada slide terakhir, ini kami mencantumkan sumber gambar yang digunakan dalam pembuatan code kami. Dari proyek ini dapat kami simpulkan bahwa berbagai konsep struktur data dan algoritma dapat kita terapkan dalam studi kasus cyber security, mulai dari penyimpanan dan pencarian data, pengurutan data, hingga penelusuran jaringan menggunakan BFS dan DFS. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami mengenai Cyber Security Monitoring and Attack Detection System. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.